Sejak proklamasi 1945, Indonesia mewarisi struktur kekuasaan yang sangat Jawa sentris, di mana Jakarta menjadi pusat gravitasi segala hal, mulai dari ekonomi, politik, hingga budaya. Namun, kita harus jujur bahwa Jakarta adalah ibu kota yang dipilih oleh kolonial Belanda karena kepentingan mereka sebagai bangsa pelaut yang butuh akses pelabuhan cepat ke Eropa. Pindah ke IKN adalah langkah geopolitik paling berani karena ini adalah upaya sadar pertama bangsa Indonesia untuk menentukan titik nol kekuasaannya sendiri. Lepas dari bayang-bayang tata ruang warisan penjajah yang sudah tidak mampu lagi menampung visi masa depan. Logika kekuasaan di balik IKN adalah tentang pemerataan keadilan spasial. Selama puluhan tahun, lebih dari 50% PDB Indonesia menumpuk di Pulau Jawa, menciptakan kesenjangan yang sangat lebar dengan wilayah timur. Dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan, pemerintah sedang mencoba menggeser pusat gravitasi ekonomi ke tengah-tengah kepulauan. Ini bukan sekadar memindahkan gedung pemerintahan, melainkan upaya mengubah pola pikir bangsa dari melihat Indonesia sebagai deretan pulau yang mengelilingi Jawa, menjadi Indonesia yang melihat dirinya sebagai satu kesatuan utuh yang berpusat di jantung Nusantara. Dari sisi demografi, Jakarta dan Pulau Jawa sudah memikul beban yang terlalu berat dan nyaris mencapai titik nadir daya dukung lingkungannya. Krisis air bersih, penurunan muka tanah, hingga kemacetan kronis membuat Jakarta tidak lagi ideal sebagai pusat administrasi negara yang harus berpikir jernih tentang kebijakan strategis. Memindahkan ibu kota ke wilayah yang secara geografis berada di tengah center of gravity adalah strategi untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan nasional tidak lagi bias pada kepentingan satu pulau saja, melainkan mencakup seluruh spektrum kepulauan dari Sabang sampai Merauke. Bagi para kritikus, biaya pemindahan ini memang terlihat sangat masif. Namun dalam logika kekuasaan jangka panjang, biaya membiarkan ketimpangan ekonomi terus berlanjut jauh lebih mahal dan berbahaya. Ketimpangan adalah bahan bakar utama bagi gerakan separatisme dan ketidakpuasan daerah. Dengan kehadiran IKN di Kalimantan, negara sedang mengirimkan pesan kuat kepada rakyat di Sulawesi, Papua, dan Maluku bahwa mereka bukan lagi halaman belakang, melainkan bagian dari pusat perhatian baru negara. Pemindahan ibu kota ini juga merupakan simbol dari transformasi identitas nasional. IKN dirancang sebagai kota hutan yang modern namun tetap menghargai ekologi, sebuah kontras dari Jakarta yang tumbuh secara sporadis dan penuh polusi. Nusantara disiapkan sebagai showcase kepada dunia bahwa Indonesia siap menjadi pemimpin peradaban baru di Asia Tenggara yang mampu menyelaraskan kemajuan teknologi dengan pelestarian alam. Ini adalah pernyataan harga diri bangsa di panggung geopolitik bahwa kita berani keluar dari zona nyaman demi visi satu abad ke depan. Dalam perspektif pertahanan dan keamanan, Jakarta memiliki kelemahan fatal karena lokasinya yang berada di tepi laut dan sangat dekat dengan jalur pelayaran internasional yang terbuka. Dalam skenario perang modern, pusat kekuasaan yang berada di pesisir sangat mudah diserang melalui blokade laut atau serangan rudal dari kapal perang musuh. Memindahkan ibu kota ke pedalaman Kalimantan memberikan apa yang disebut oleh ahli strategi militer sebagai kedalaman strategis strategic depth. Musuh akan membutuhkan usaha yang jauh lebih besar untuk mencapai pusat komando negara karena harus melewati lapisan pertahanan, hutan dan daratan yang luas. Kalimantan, secara geografis relatif lebih aman dari ancaman bencana alam besar, seperti gempa bumi dan tsunami, dibandingkan Pulau Jawa yang dikelilingi oleh jalur ring of fire. Dalam logika kekuasaan, keberlanjutan pemerintahan continuity of government saat terjadi bencana adalah prioritas utama. Sebuah negara bisa lumpuh total jika pusat administrasinya hancur oleh bencana alam. IKN dipilih di lokasi yang stabil secara tektonik untuk menjamin bahwa roda pemerintahan Indonesia tetap bisa berputar dalam kondisi darurat sekalipun, menjaga stabilitas nasional di tengah krisis. Selain itu, posisi IKN sangat dekat dengan alur laut kepulauan Indonesia ALKI 2, jalur maritim vital yang menghubungkan Selat Lombok hingga Selat Makassar. Dengan menempatkan ibu kota di Kalimantan Timur, Indonesia secara otomatis meningkatkan pengawasan dan kehadiran militernya di salah satu jalur pelayaran tersibuk dunia tersebut. Ini memperkuat kedaulatan kita terhadap potensi intrusi asing dan memberikan sinyal kepada kekuatan global bahwa Indonesia memiliki kontrol penuh atas wilayah perairannya di tengah meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan. Pembangunan IKN juga dibarengi dengan
pembangunan pangkalan militer modern dan sistem pertahanan udara yang terintegrasi smart defense. Wilayah ini disiapkan menjadi benteng yang sulit ditembus, yang mencakup koordinasi antara TNI, AL, dan O dalam satu komando yang dekat dengan pusat pemerintahan. Logika kekuasaan militer ini sangat krusial. Pusat pemerintahan yang kuat dan terlindungi akan memberikan rasa aman bagi diploma dan investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Karena mereka tahu negara ini memiliki sistem pertahanan yang solid. Terakhir, pemindahan ini mengurangi risiko spionase dan infiltrasi asing yang selama ini sangat terkonsentrasi di Jakarta sebagai pusat bisnis internasional. Membangun ibu kota dari nol memungkinkan pemerintah untuk merancang sistem keamanan digital dan fisik yang lebih mutakhir sejak awal. IKN diproyeksikan menjadi smart city dengan keamanan siber tingkat tinggi, melindungi data strategis negara dari serangan siber global yang kini menjadi ancaman nyata dalam geopolitik abad ke-21. Langkah ini adalah investasi keamanan nasional yang nilainya tidak bisa diukur hanya dengan uang. IKN bukan sekadar memindahkan kantor, melainkan memindahkan fokus diplomasi Indonesia menuju poros Indo-Pasifik. Dengan berada di Kalimantan, Indonesia menempatkan dirinya tepat di tengah-tengah pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. IKN akan menjadi titik sentral yang menghubungkan kawasan ekonomi di utara Asia Timur dan selatan Australia, serta menjadi jembatan antara Pasifik dan Hindia. Ini adalah langkah berani untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai Global Maritime Fulcrum atau poros maritim dunia yang bukan sekadar slogan, tapi memiliki jangkar fisik yang nyata. Selama ini, pembangunan Indonesia cenderung menghadap ke arah barat, ke arah Selat Malaka dan Singapura. Dengan IKN, arah pandang kita bergeser ke arah timur, ke Selat Makassar yang menjadi jalur alternatif penting bagi perdagangan global jika Selat Malaka mengalami kemacetan atau konflik. Ini memberikan daya tawar diplomasi yang luar biasa bagi Indonesia di mata negara-negara besar. Kita tidak lagi hanya bergantung pada satu jalur sempit, melainkan membuka opsi-opsi baru yang memperkuat posisi tawar kita dalam negosiasi perdagangan internasional. IKN juga diproyeksikan menjadi motor penggerak bagi kerjasama regional. BIMP-AGA Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philippines East ASEAN Growth Area. Dengan adanya pusat kekuasaan baru yang berdekatan dengan Malaysia dan Brunei di Kalimantan, integrasi ekonomi di pulau tersebut akan tumbuh pesat. Indonesia bisa mengambil peran kepemimpinan yang lebih dominan dalam pembangunan di Pulau Kalimantan secara keseluruhan, menciptakan zona pertumbuhan ekonomi baru yang akan mengimbangi dominasi Singapura di Asia Tenggara. Dalam logika kekuasaan global, simbolisme sebuah kota adalah instrumen diplomasi. Saat pemimpin dunia berkunjung ke Nusantara, mereka akan melihat sebuah Indonesia yang berbeda, sebuah negara yang mampu membangun kota masa depan di tengah hutan tropis. Ini merubah persepsi dunia terhadap Indonesia dari negara yang hanya mengekor menjadi negara pioneer dalam pembangunan berkelanjutan. Citra ini sangat penting untuk menarik investasi hijau dan memperkuat pengaruh kepemimpinan Indonesia di organisasi internasional seperti G20 atau ASEAN. Pindah ke IKN berarti kita sedang menggambar ulang peta kekuasaan di kawasan. Indonesia tidak lagi ingin terjebak dalam masalah internal Jakarta, melainkan siap melakukan ekspansi pengaruh ke arah Pasifik. Kalimantan Timur adalah beranda depan yang strategis untuk memantau dinamika di Laut China Selatan. Dengan IKN, Indonesia secara tidak langsung menyatakan bahwa kita adalah pemain utama yang akan menjaga stabilitas dan keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik melalui kehadiran fisik yang lebih dekat dengan titik konflik potensial. IKN didesain sebagai superhub ekonomi yang akan memicu industrialisasi di wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Selama ini, Kalimantan identik dengan eksploitasi sumber daya alam mentah seperti batu bara dan sawit. Logika kekuasaan di balik IKN adalah memaksa terjadinya transformasi ekonomi di wilayah tersebut dari ekstraktif menjadi inovatif. Dengan adanya ibu kota, infrastruktur pendukung, universitas riset, dan kantor pusat perusahaan teknologi akan bermunculan, menciptakan ekosistem ekonomi baru yang berbasis pengetahuan dan jasa. Proyek IKN akan memberikan multiplier effect bagi provinsi-provinsi di sekitarnya. Sulawesi akan menjadi pemasok bahan pangan dan logistik, sementara Kalimantan Utara akan menjadi pusat energi hijau. Ini menciptakan rantai pasok domestik yang kuat dan mandiri. Dalam perspektif geopolitik ekonomi, kemandirian rantai pasok adalah kunci pertahanan negara.
Saat dunia mengalami krisis global, Indonesia akan lebih tangguh karena pusat pertumbuhannya sudah tersebar merata dan saling mendukung satu sama lain. Investasi asing yang masuk ke IKN ditargetkan bukan pada industri berat yang polutif, melainkan pada sektor high-tech dan energi terbarukan. Pemerintah ingin menjadikan IKN sebagai model bagi dunia tentang bagaimana transisi energi dilakukan secara masif. Ini menarik minat investor global yang kini sangat peduli pada standar ESG environmental, social, and governance. Dengan menarik modal dari berbagai negara seperti Uni Emirat Arab, Jepang, hingga Singapura, Indonesia sedang melakukan diversifikasi ketergantungan modal agar tidak hanya terpaku pada satu negara superpower saja. Dari sisi fiskal, pemindahan ibu kota memang membutuhkan biaya besar di awal. Namun ini adalah belanja modal untuk menyelamatkan ekonomi masa depan. Jika Jakarta tetap menjadi pusat tunggal, kerugian ekonomi akibat banjir, kemacetan, dan penurunan tanah di Jakarta diprediksi mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Pindah ke IKN adalah langkah penghematan jangka panjang untuk mencegah keruntuhan fungsi pelayanan publik di pusat pemerintahan yang lama. Ini adalah kalkulasi rasional dari pemimpin yang berpikir lintas generasi. Terakhir, IKN akan menciptakan lapangan kerja kelas atas yang baru di luar Jawa. Ini penting untuk mencegah pelarian bakat brain drain dari daerah ke Jakarta. Anak-anak muda berbakat dari Balikpapan, Makassar, atau Samarinda kini memiliki mimpi yang lebih dekat di depan mata mereka untuk berkarir di pusat kekuasaan. Distribusi kesejahteraan dan peluang inilah yang akan menjaga loyalitas rakyat terhadap kedaulatan negara. Sebuah bangsa akan sangat kuat jika setiap warganya merasa memiliki akses yang sama terhadap jantung kemajuan negaranya. Sebagai penutup pembahasan kita malam ini di Geonusa Jurnal, pemindahan ibu kota ke Nusantara adalah ujian keberanian bagi bangsa Indonesia. Sejarah mencatat bahwa bangsa-bangsa besar di dunia seringkali melakukan pemindahan ibu kota untuk menandai era baru kejayaan mereka seperti Brasil yang pindah ke Brasilia atau Kazakhstan ke Astana. IKN adalah legacy atau warisan bagi generasi mendatang bahwa kita pernah memiliki pemimpin dan rakyat yang berani bermimpi besar dan mengambil risiko untuk mengubah arah sejarah bangsa. Langkah ini memang tidak mudah dan penuh dengan tantangan, baik dari sisi pendanaan maupun resistensi politik. Namun, logika kekuasaan mengajarkan kita bahwa perubahan besar tidak pernah lahir dari kenyamanan. IKN adalah jawaban atas pertanyaan, akan menjadi apa Indonesia di tahun 2045? Jika kita tetap bertahan di pola lama, kita akan terjebak dalam masalah yang sama selamanya. IKN memberikan ruang bernapas baru bagi Indonesia untuk tumbuh menjadi raksasa ekonomi dunia yang lebih adil dan seimbang. Kita harus mengawal proyek ini bukan sebagai proyek satu kelompok atau satu rezim, melainkan sebagai proyek nasional untuk kedaulatan Nusantara. IKN adalah rumah bagi masa depan kita semua. Kritik harus tetap ada untuk memastikan pembangunannya transparan dan tetap berpihak pada rakyat. Namun semangat dasarnya untuk memeratakan keadilan harus kita dukung sepenuhnya. Ini adalah momen di mana kita sedang menulis ulang takdir geopolitik kita sendiri di panggung dunia. Dunia sedang menonton bagaimana Indonesia membangun Nusantara. Jika kita berhasil, Indonesia akan menjadi contoh bagi negara-negara berkembang lainnya tentang bagaimana melakukan dekolonisasi tata ruang dan melakukan lompatan jauh ke masa depan. Kita tidak lagi hanya menjadi pengikut tatanan dunia, tapi kita sedang ikut menciptakan tatanan dunia baru dari jantung hutan Kalimantan. Ini adalah bukti bahwa semangat Bhinneka Tunggal Ika kini memiliki rumah fisik yang merepresentasikannya di tengah-tengah kita. Terima kasih telah menemani maraton live streaming Geonusa Jurnal selama 6 jam ini. Pembahasan IKN ini menutup rangkaian analisis geopolitik kita hari ini. Ingatlah, kedaulatan bukan hanya soal mempertahankan batas wilayah, tapi soal keberanian untuk membangun pusat kekuatan yang mampu menyejahterakan seluruh rakyatnya. Saya pamit, selamat malam, dan teruslah mencintai Indonesia dengan cara yang cerdas dan kritis. Sampai jumpa di analisis dunia berikutnya.